Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah hadirin sekalian yang saya muliakan, ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa dalam banyak pengajian yang mungkin mereka perhatikan, saya seringkali menyebutkan kata-kata ketika menjawab pertanyaan atau menyampaikan hal-hal keilmuan. Saya seringkali menyatakan kata guru saya. Ini banyak orang yang tanya sama saya, kenapa ketika menjawab, saya itu tidak langsung menukil ayat Al-Quran tertentu atau hadis tertentu, tetapi saya lebih banyak menyatakan kata guru saya. Ini penting untuk saya sampaikan agar kita dalam beragama itu selalu sadar bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang kita kerjakan, itu sejatinya bukan menggunakan logika saya dan Anda. Tetapi agama ini, kata guru saya dulu, itu naklatun, itu merupakan perpindahan. Dulu malaikat Jibril menyampaikan risalah kenabian ini, risalah Islam, menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti malaikat Jibril itu kan memindahkan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dipindahkan kepada Rasulullah. Nanti setelah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara sifat wajib Nabi itu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Maka ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada murid-muridnya Rasulullah yang kita kenal dengan generasi sahabat. Di sana ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada begitu banyak para sahabat yang ini sebetulnya merupakan murid yang kelak akan menjaga, merawat, menyampaikan dan melestarikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dulu. Ketika malaikat Jibril misalnya menyampaikan satu ayat kepada Rasulullah, maka ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nanti sahabat tentu akan menggantikan perannya Rasulullah ketika Rasulullahnya sudah wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka risalah kenabian, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu sekarang direkam, dipahami, disimpan untuk kemudian disampaikan kepada generasi selanjutnya. Itu menjadi tugasnya para sahabat. Dari sahabat ini punya murid lagi, namanya generasi tabi'in. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Ini sejatinya para hadirin sekalian, ini yang kelak dikenal dengan istilah namanya sanad atau mata rantai keilmuan. Jadi sumber dasarnya itu adalah Allah. Dari Allah melalui malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Rasulullah ini turun kepada para sahabat, bisa bersifat umum, disampaikan oleh Nabi di depan banyak orang, atau boleh jadi ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah secara individu kepada personal sahabat
itu nanti yang dikenal dengan khobar ahad. Ada yang disampaikan di depan halayak umum, itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua apa yang disebut dengan Al-Hadis Al-Mutawatir. Ini kemudian ketika sampai pada generasi sahabat, itu diturunkan lagi oleh para sahabat kepada para tabi'in. Tabi'in itu diturunkan lagi nanti kepada generasi yang namanya tabi'it tabi'in. Terus nanti bapak-bapak sekalian, mata rantai itu akan sampai kepada kita. Maka kita ini kalau ngaji kayak hari ini, kemudian apalagi anak-anak yang belajar di pesantren, itu menjadi satu keistimewaan tersendiri. Kenapa menjadi keistimewaan tersendiri? Karena kita yang belajar, kita yang ngaji, itu nanti menjadi bagian dari mata rantai ketersambungan ilmu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, di dalam fikih, bahkan ini semua ilmu, itu ada yang namanya madhab misalnya. Orang sering bertanya, kenapa kita tidak ikut Rasulullah? Ini penting ya. Kenapa kita tidak ikut langsung kepada Quran dan hadis? Mengapa kita misalnya dalam fikih itu kalau memutuskan satu hukum, itu biasanya bapak-bapak itu akan mengikuti mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Mazhab itu bapak sederhananya itu kayak sekolahan. Ya, mazhab itu ya sederhananya kayak sekolahan. Setiap sekolah itu punya aturan. Setiap sekolah itu punya ciri khasnya. Bapak bisa lihat itu. Masing-masing sekolah itu kadang-kadang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Sekolah yang ini sarungan misalnya. Sekolah yang itu celanaan. Sekolah yang itu liburnya hari Jumat. Sekolah yang ini liburnya hari Ahad. Itu masing-masing sekolah itu punya yang namanya ciri apa ini? Ciri khas. Ciri khas ini untuk apa? Ya untuk mendidik kan. Oleh karena itu mazhab itu sama Pak dengan yang namanya apa ini? Sekolah. Di situ ada mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran yang diajarkan ini tujuan utamanya untuk membentuk orang menjadi orang apa itu? Alim. Maka mazhab itu sederhananya begitu. Begitu ini sampai dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan. Begitu disampaikan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, itu nanti murid-muridnya Rasulullah itu memahaminya juga tidak apa itu, tidak sama. Kenapa? Ini istimewa, Pak. Karena agama Islam ini turun itu dengan menjaga keseimbangan. Ada yang namanya wahyu di satu sisi, ada yang namanya akal di sisi yang lain. Bapak bisa lihat, akal ini memiliki keistimewaan di dalam Islam. Sehingga nanti orang yang thalabul ilmi itu mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam agama ini. Kenapa demikian? Karena orang yang thalabul ilmi itu pasti sekalipun banyak sarana yang dia gunakan, tapi sarana yang pertama itu pasti yang namanya apa ini? Akal. Makanya akal ini yang kemudian melahirkan ilmu itu kedudukannya tinggi dalam Al-Quran. Misalnya, agama ini mengatakan beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu kedudukannya dibedakan. Kata Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apa mungkin sama? Itu menunjukkan Bapak di dalam agama itu didorong untuk belajar. Didorong untuk memahami, didorong untuk mengerti. Dan syarat pertama untuk mengerti, memahami, dan belajar itu pasti orangnya harus punya apa ini? Akal. Maka agama ini mendudukkan akal itu pada kedudukan yang istimewa.
Akal seperti kaki yang ada di badan kita. Kita punya dua apa ini? Kaki. Kalau kita jalan, naudzubillah, itu tanpa satu kaki, maka jalan kita itu akan pincang. Salah-salah bisa apa ini? Jatuh. Sama, agama ini membutuhkan dua hal. Dia membutuhkan wahyu, tapi wahyu ini juga membutuhkan akal untuk memahami wahyu. Nanti Bapak, pada tingkat pemahaman ini, kita akan melihat keindahan apa ini? Keindahan ajaran agama Islam. Satu contoh misalnya, sebelum saya masuk ke belakang. Satu contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hal itu menyampaikan petunjuk agama secara langsung, jelas dan gamblang pada pandangan pertama kita. Tetapi nanti ketika ini akan diimplementasikan, itu nanti pasti membutuhkan apa ini? Akal. Ambil satu contoh Pak ya, yang nanti kalau Bapak memahami ini, maka Bapak akan paham pentingnya buat kita, orang yang tidak sempurna ilmunya, untuk mengikuti salah satu dari mazhab yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena nggak mudah untuk memahami agama. Ambil contoh misalnya, waktu perang Bani Quraidah itu, setelah perang Ahzab ini pengkhianatan Yahudi terhadap perjanjian Madinah. Dulu Rasulullah datang ke kota Madinah, itu Nabi membuat perjanjian konstitusi untuk semua warga negara Madinah itu berdiri sama tinggi, duduk sama apa ini? Rendah. Di Madinah itu yang Arab, ini pasti dibangun dua komunitas besar. Yang satu muhajirin dari Mekah, yang satu ansor penduduk asli. Ansornya itu sama dengan muhajirin, sukunya juga banyak. Kalau muhajirin itu Quraisynya, ada yang mungkin dari Bani Hashim kayak Rasulullah, ada yang mungkin dari Bani Adi kayak Sayyidina Umar, ada Bani Abdi Syamsin kayak Sayyidina Utsman, atau orang-orang Arab Mekah di luar suku apa ini? Quraisy. Ini ikut jadi satu sama Nabi pada kelompok besar namanya muhajirin. Kelompok penduduk aslinya itu dari suku Aus dengan Khazraj. Itu namanya Ansor. Nanti kemudian satunya lagi, ini Yahudi ini. Dari tiga suku utama Yahudi yang cukup lama menduduki kota Yasrib, ini sama Nabi dibuat konstitusi kayak Pancasila, Pak. Ya. Apa itu konstitusinya? Namanya Shahifah. Kata Nabi, Shahifah ini apa? Kesepakatan. Kayak Pancasila itu kan kesepakatan. Kesepakatan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan negara agama, tetapi menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama dari konstitusi besar negeri ini. Rasulullah bikin Shahifah namanya Shahifah Madinah, yang mengajarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara seluruh penduduk Madinah, tidak membedakan etnis dan agamanya. Kalau harus bayar pajak, semuanya bayar pajak. Kalau harus menanggung APBN negara, yang muslim bayar zakat, yang non-muslim bayar jizyah. Kalau undang-undangnya sama. Orang Islam wajib bersih-bersih kampung, orang non-muslim juga bersih-bersih kampung. Kalau ada peperangan, maka mobilisasi tentara itu semuanya, baik yang muslim maupun yang Yahudi, itu punya kewajiban yang sama menjaga namanya negara Madinah. Tiba-tiba konstitusi yang indah ini itu dikhianati ya oleh Yahudi ketika terjadi perang yang namanya perang apa ini? Ahzab. Perang Ahzab itu bahasa yang lebih populer itu namanya perang Khandaq. Rasulullah itu menggali parit sebagai benteng agar musuh tidak mudah untuk masuk ke dalam kota Madinah. Disebut perang Ahzab karena ini perang yang paling besar dari aspek persekutuan koalisi orang Arab non-Muslim. Itu semuanya sepakat untuk memerangi Rasulullah di perang apa ini? Khandaq. Kalau dulu cuman sama Quraisy,
Maka Quraisy itu ngajak koalisi. Semua Arab yang musuhin Rasulullah itu dibawa ke Madinah untuk menyerang Rasulullah di dalam kota Madinah. Maka perang Khandaq, Pak. Di tengah-tengah musuh yang mengepung seperti itu, Rasulullah mendapatkan apa ini? Pukulan dari dalam. Yahudi yang asalnya menjadi sekutu Rasulullah, sesama warga negara Madinah, itu tiba-tiba menusuk dari belakang. Kan mereka tinggal di dalam Madinah, Pak. Musuhnya itu datang dari depan. Tiba-tiba melihat orang Arab yang dibawa oleh Abu Sufyan ini, hampir 10.000 mengepung Rasulullah. Maka Yahudi ini berpikir, kalau kita koalisinya sama Rasulullah nggak dapat apa-apa nih. Kenapa? Karena pasti Nabi ini akan kalah dalam pandangan Yahudi. Karena orang Arab yang mengepung itu banyak. Maka mereka memukul Rasulullah dari apa ini? Belakang. Hari ini Muhammad, kami membatalkan perjanjian Madinah. Kami tidak punya kewajiban untuk mentaati itu. Mereka memukul Rasulullah dari belakang. Maka itu adalah perang yang paling berat buat Rasulullah. Diabadikan di dalam Al-Quran, hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu. Ini Rasulullah itu sampai hati Rasulullah itu bergetar. Sampai kaum muslimin itu yang biasanya sabar, sahabat Nabi itu sampai nanya sama Rasulullah, mata Nasrullah, kapan ini Jibril apa ini turun? Karena perang Badar itu maka Jibril turun, Pak. Tapi di Khandaq ini, Ahzab ini, kok Jibril tidak turun-turun ini? Mata Nasrullah, lebih dari sebulan Rasulullah diapakan itu? Dikepung. Maka selesai, kemudian Jibrilnya turun, bawa angin yang besar, ini porak-poranda pasukan Quraisy dan sekutunya. Maka Rasulullah ingin mengusir apa ini? Bani Quraidah dari Madinah, bukan karena perbedaan agama, tapi karena pengkhianatan mereka terhadap konstitusi negara Madinah. Diusir nih sama Rasulullah. Mau diusir, ini yang menarik, Pak. Rasulullah itu ketika memerintahkan para sahabat untuk segera mengusir Bani Quraidah itu, Nabi ngomongnya unik, Pak. Kata Nabi, ini kan begitu Nabi selesai perang Khandaq ini, musuh-musuh yang Arab ini kabur, itu Rasulullah udah pulang ke rumah, Pak. Mau mengganti baju perangnya menjadi baju biasa. Tiba-tiba malaikat Jibril turun itu. Kata Jibril, mengapa kamu ganti bajumu Muhammad? Kata Rasul, kan sudah selesai perang. Belum. Allah memerintahkan untuk ijla, mengusir Bani Quraidah dari Madinah itu, keluarkan karena pengkhianatannya. Kata Rasulullah, kapan? Sekarang. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan itu. Nabi ngomong nih depan pasukan nih, hadisnya nih jelas ini. Semua pasukan itu dikasih tahu sama Nabi. La yusalliyanna ahadukum sholat al-asri illa fi Bani Quraidah. Ini kan dikumpulin nih sama Nabi siang-siang. Kata Nabi, sekarang berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Kata Nabi, la yusalliyanna. Ini jelas perintahnya. Jangan sekali-kali kamu sholat. Sholat al-asri, sholat asar nih jelas. Kata Nabi, illa fi Bani Quraidah. Kecuali nanti kamu boleh sholat asarnya di Bani Quraidah. Kayak saya ngumpulin orang jamaah Sadatul Muslimin, waktu sholat apa di jam 10. Saya bilang, cepat-cepat ya, berangkat ke Semarang. Jangan sholat duhur kecuali di Cirebon. Nih, perintahnya jelas, Kak. Jangan sholat duhur atau jangan sholat asar kecuali di Cirebon. Waktu mendengar ini, semua sahabat tuh tenang. Kenapa? Jelas kok. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita kadang-kadang kalau dengar hadis, Pak, dengar ayat, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau udah ngaji tafsir, kaget. Loh kok bisa begitu artinya guru ya? Kok bisa seluas itu ya? Ini hadis ini, sederhana diucapkan oleh Nabi. Maka sahabat-sahabatnya itu berangkat. Begitu di tengah jalan, ternyata sampai mau menjelang maghrib, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Matahari itu semakin apa ini? Tergelincir itu. Hampir menjelang apa ini? Sore senja. Maka sahabat itu ada yang mulai gelisah. Loh, kita kan belum sholat apa ini? Asar. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ada waktunya. Ini waktu asar mau apa ini? Habis. Maka berhenti dia. Teman-temannya itu nanya, kenapa kamu berhenti? Ini bahasa gampangnya. Kata yang satu, lu buta. Katanya.
Buta apaan? Lihat ini. Matahari sudah mau apa ini? Terbenam. Kita sholat asar nggak lihat kamu sama matahari. Kok terus jalan aja. Berhenti sholat. Yang dibilang buta Pak. Nggak terima. Dia balas sama temennya yang ngajak sholat. Lu budak. Ini enak ini ya. Yang satu bilang buta. Yang satu bilang apa ini? Lu budak. Kata yang tadi ngajak sholat itu. Budak apa katanya? Tadi Nabi ngomong apa? Jangan sholat asar. Ini kalau bahasa sekarang. Kecuali di Cirebon. Lo lihat sekarang masih di mana? Bekasi gitu loh. Kata yang satu, lo mikir katanya. Maksud Nabi itu bukan kita harus sholat asar di Bani Quraidah, tapi jalannya suruh cepat. Semoga waktu asar sudah sampai di Bani Quraidah. Kata temennya, lu sok pinter katanya. Kenapa? Nabi nggak ngomong gitu tadi. Oh iya tiba. Ini kalau kita pikir-pikir, kan sama dengan bapak-bapak. Nih, sekarang jam 6:30 nih Pak. Terus saya bilang sama jamaah sini, salah seorang ini, nanti kita makan siang di Surabaya ya. Kalau mentalnya orang kaya yang biasa jalan paham, berarti habis ini kita diajak naik pesawat terbang ke Surabaya supaya makan siang sudah ada di Surabaya. Tapi orang yang gak gaul, yang gak pernah lihat pesawat, hidup di pojokan kampung, bingung. Ini guru kejam banget. Gimana caranya duhur bisa sampai di Surabaya? Kenapa? Dia biasa jalan kaki Pak. Nggak pernah tahu yang namanya kapal terbang. Maka logikanya mengatakan mustahil. Nggak terbayang dia. Oh kalau gitu ya udah. Kita taat aja sama guru yuk kita jalan. Nggak nyampe, nggak apa-apa. Yang penting kita taat sama guru ya. Pemahaman orang tuh beda-beda Pak. Oleh karena itu nanti, lihat nih Pak. Ketika dua-duanya ini, yang satu sholat, yang satu nggak sholat. Ini nggak sholat betulan Pak. Ya, yang satu sholat dulu nih. Yang satu nggak sholat. Asar tuh ditinggal Pak. Terus jalan. Sampai di Bangkit orang Isya. Itu langsung sholatnya 3 Pak. Asar, maghrib, Isya. Bapak tanya, aturan dari mana? Kata dia, aturan dari Nabi. Nabi yang bilang kok, kan yang punya Islam itu, komisaris utamanya Islam, itu kan Rasulullah. Ya, CEO-nya Islam, itu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu kan yang punya hak untuk apapun dalam agama ini. Bahkan Nabi itu, ketika Allah menjelaskan, saya turunkan Al-Quran kepadamu, litubayyina linnas. Hakul bayan itu ada pada Rasulullah. Makanya nanti Pak, kalau Quran ke kanan, Rasulullahnya ke kiri, itu ikut Rasulullah. Prinsipnya. Kenapa? Karena boleh jadi ayat yang kita pahami ke kanan itu menurut kita. Tapi yang punya hak menafsirkan ini adalah Rasulullah. Lihat nih Pak. Maka ada hal-hal yang Quran tidak komentar, Rasulullah komentar, kita ikut. Gitu loh. Kita ikut. Makanan yang halal dan haram itu tidak semuanya ada di Quran. Sholat itu kalau pakai Quran tidak bisa kita. Karena sholat tidak memerinci bagaimana cara kita sholat. Maka kata orang tadi, saya sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Kata temannya, nanti sampainya Isya. Nggak apa-apa. Wong Nabi yang nyuruh begitu. Kalau Nabi yang nyuruh begitu aman. Wong kita disuruh sama Nabi. Satu sholat, satu tidak sholat Pak. Nanti selesai perang Bani Quraidah. Dua-duanya ini, selesai tugas ini. Langsung balik ke Rasulullah duluan Pak. Begitu sampai kata yang satu, Nabi kagak sholat asar nih. Ini enggak sholat asar. Sampai maghrib enggak sholat asar ini Rasulullah. Yang satu enggak mau kalah. Nabi enggak taat sama perintahnya. Nabi bilang kan sholat maghribnya di Cirebon ya. Dia di Bekasi sholat Rasulullah. Dia enggak mau dengerin perintah Nabi. Lihat Pak. Nabi itu enggak pernah mengatakan kamu yang benar atau kamu yang salah. Nabi ngelihat dua orang ini berlomba-lomba datang ke Rasulullah, Nabinya senyum. Kenapa Nabi senyum? Nabi bisa memahami bahwa tidak ada yang salah dari dua orang ini. Yang satu memahami dengan makna majazi, yang satu memahami dengan makna hakiki. Nih gampang. Saya cerita sama Bapak, ada macan di atas mimbar Masjid Sa'adatul Muslimin. Orang yang suka datang ke pengajian,
ya, rajin ngaji, tahu tipikalnya para penceramah, para guru. Begitu dibilang, saya melihat macan di mimbar Sa'adatul Muslimin, maka pemahamannya, ini ustadz yang kalau pidato tuh berapi-api. Kenapa? Ini kayak macan, Pak. Maka ketika dikatakan macan di Masjid Sa'adatul Muslimin, dia paham. Ini bukan macan beneran. Kalau macan di Ragunan gitu. Tapi di Sa'adatul Muslimin ini pasti orang. Tetapi orang ini punya sifat persamaan dasar dengan macan. Berani, tegas misalnya. Kan nggak ada macan kelemar-kelemar, kan nggak ada. Macan melambai kan nggak ada. Macan bencong itu kan nggak ada, Pak. Macan itu ya tegas betul gitu. Nah ini makanya itu dipahami dengan makna majazi. Tapi kalau nanti yang ngomong itu security misalnya gitu. Jangan ke masjid ya. Ada macan, ya, Bapak harus percaya. Kenapa? Jangan-jangan ada macan lepas masuk ke sini gitu loh. Karena dia tidak berbicara soal di atas apa itu mimbar. Nah, itu Bapak-bapak, kalau kita lihat siapa di antara dua itu yang benar? Dua-duanya bisa benar. Kenapa? Itu bergantung dengan logika paradigma yang dia pahami. Maka di sini itu yang namanya pentingnya apa ini? Kaidah dasar mazhab. Nih satu contoh, Pak. Ada masalah dalam fikih, ayat Qur'annya terang benderang, tetapi nanti ketika mau memahaminya ini nggak mudah. Saya mungkin pernah cerita di sini. Itu kasus perempuan hamil yang ditabrak kereta api. Ya, itu kalau kita lihat iddah perempuan, itu sebenarnya ada klasternya, Pak. Iddah perempuan itu ada klasternya. Ada perempuan, nih kalau ini kan berbicara soal janda, Pak. Ya, Bapak biasanya kalau soal janda ini yang ngantuk-ngantuk jadi tersenyum ini ya. Ini bicara janda, Pak. Janda ini waktu Bapak nikahi, ada janda syubhat, Pak. Ya, ini janda tidak jelas halal apa haram untuk dinikahinya. Kenapa? Karena janda itu ada klasternya, Pak. Tapi nanti ada satu janda itu yang bisa masuk di dua klaster, Pak. Ya, ini bahaya ini. Klaster iddah. Itu Quran jawabnya, Quran itu jelasnya gampang, Pak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini janda klaster pertama. Semua perempuan al-mutallaqah yang dicerai oleh suaminya. Ini nggak bicara nih cerai mati apa cerai apa ini hidup. Hamil atau enggak hamil. Pokoknya cerai prinsip dasarnya. Semua perempuan yang dicerai oleh suaminya itu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata Imam Syafi'i, tunggu 3 suci. Jadi kalau janda nih, Pak, Bapak mau nikahi, suaminya enggak ada, tanya dulu sama janda ini. Kamu semenjak berpisah dengan suamimu sudah 3 kali suci enggak? Oh, sudah, lampu hijau. Ya, kalau berani Bapak kan gitu kan. Nah, tapi kalau enggak, saya baru kemarin dicerai, baru sekali suci, lampunya masih apa itu? Merah. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Nah, ini klaster yang pertama. Yang kedua, Quran bicara wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Kalau perempuan itu dalam keadaan apa ini? Hamil. Maka Quran bilang hamilnya ini enggak dijelaskan, Pak. Nanti cerainya mati, apa cerainya hidup. Pokoknya ulatul ahmal yang hamil, ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Sampai dia melahirkan. Ini kan enak, Pak. Yang pertama, Ustaz, saya dicerai sama suami saya ini. Kamu hamil enggak? Enggak. Kalau gitu tunggu 3 suci, kata Imam Syafi'i. Oh, saya dicerai sama suami saya, Ustaz. Terus, tapi hamil. Ya udah, tunggu nanti sampai melahirkan. Kamu boleh nikah lagi. Satu lagi kata Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyarah. Klaster yang satu ini kalau dia ditinggal mati, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Ada orang datang sama saya ditinggal mati oleh siapa ini? Suami saya. Kamu iddahnya berapa lama? Ya jawab, kamu hamil enggak? Enggak, 4 bulan 10 hari, sederhana. Tapi nanti ada janda nyusahin kiai. Nih ya, ada janda nyusahin kiai. Apa? Ini janda yang masuk pada 2, jandanya 1 ya, tapi dia memiliki 2 sifat yang bisa ditarik ke salah satu dari ayat iddah ini. Janda yang mana ini? Janda yang hamil ditinggal mati oleh suaminya.
Ini ikut klaster mana? Klaster hamil, apa klaster ditinggal mati oleh suaminya? Itu Bapak. Kalau Bapak ngaji sama saya, sampai Monas bisa nari nanti, itu perdebatannya nggak ada yang selesai, Pak. Kenapa? Karena contohnya itu nggak mudah untuk kita terapkan. Ini contoh nih, Pak. Ada perempuan nih, hamil 9 bulan, 9 jam, 9 hari, 9 jam, 9 menit. Ya, ini kata Pusat Vulkanologi dan Geofisika di Bandung. Ini perempuan statusnya awas. Sebentar lagi sudah mau apa ini? Lahiran. Ini contohnya ndak enak, Pak. Perempuan ini udah mau lahir. Pagi-pagi suaminya tuh nanya, Dinda, abang ini berangkat kerja ndak? Dia kerja aja bang. Lu kamu gimana sendirian di rumah? Nggak apa-apa. Wong kata dokter masih seminggu lagi lah. Sudahlah, abang kerja aja cari duit gitu. Keluar dia. Ini karena keluar kepikiran sama siapa ini? Sama istrinya di rumah ini. Maka begitu dia naik motor ya di pasar Minggu, itu pintu kereta udah ditutup ya. Itu yang namanya sirinenya yuk kenceng, tapi pikirannya ada ke istrinya. Motornya istiqomah digas, Pak. Maka ditabrak sama kereta api jam 8. Jam 7 masih ngobrol sama suaminya, ini perempuan. Jam 8 dia enggak tahu kalau suaminya ditabrak kereta api. Jam 9 telepon rumahnya bunyi. Ibu, mohon maaf, ibu namanya ini. Oh iya, ibu punya suami namanya, maaf Bu ya ada berita duka, tolong datang ke rumah sakit. Nih, kenapa suami ibu kecelakaan? Jam 9 dapat telepon kayak itu, jam 10 nyampe di rumah sakit. Ketemu dengan dokter, maaf ibu ya kami sudah berusaha, tapi ya usia itu ada di tangan Allah. Suami ibu wafat tidak bisa kami tolong. Perempuannya tentu shock Pak, ya karena shock kontraksi, ya perutnya itu mules. Jam 11 lahiran. Ditolong oleh dokter spesialis kandungan, laki, ganteng, bujangan, kaya, kebetulan anak yatim piatu. Masya Allah. Ini impian semua perempuan. Kaya kalau bapaknya masih hidup, kata perempuan, mertuanya ngerepotin, nanti ngatur-ngatur masih. Ini ya sudah muda, tampan, dokter kandungan terkenal, kaya, anak yatim piatu, anak tunggal lagi Pak. Masya Allah. Siapa perempuan yang gak mau dapat suami kayak begini? Coba bayangin Pak. Begitu dia nih dokter kandungan nih jam 11 nolong perempuan itu, ngomong dia, Ibu saya turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa ibu. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan. Pesan saya cuma satu Bu, kata dokternya. Ibu harus tahu, suami ibu itu adalah orang yang baik. Tetapi laki-laki yang baik bukan cuma suami ibu. Wah, ya, apa yang dipahami ini? Dokternya naksir ini. Dan ini nggak salah secara agama. Kalau dia ngelamar dengan lafdun sharih, ibu, saya jatuh cinta sama ibu, maukah ibu jadi istri saya? Haram, Pak. Gitu loh. Karena itu lafadznya sharih. Tapi ini kinayah, gitu loh. Laki-laki yang baik bukan cuma suami ibu. Saya juga laki-laki baik. Itu bapak-bapak yang jangankan jandanya. Bapak aja paham kan. Kalau ini laki-laki naksir. Maka perempuan tadi itu, Masya Allah. Ini kan terguncang imannya, Pak. Di satu sisi suami yang mati kemarin, yang tak baru mati nih tukang ojek, ya kan? Ini yang daftar lagi nih dokter dengan kayak gini, pasti imannya terguncang, Pak. Karena terguncang bingung, jam 12 WhatsApp saya, ya kan? Guru, ini ada kabar duka dan kabar bahagia. Apa kata saya? Ya duka lah, suami saya meninggal. Tapi ini ada dokter ganteng begini naksir saya dan melamar saya. Kalau saya tidak berikan respon positif, saya takut dokter ini berubah pikiran nanti. Nah terus, saya ini begini guru, tadi pagi suami saya masih sehat. Saya hamil 9 bulan, ketika tahu-tahu suami saya meninggal, saya shock, kemudian saya melahirkan. Ditolong oleh dokter tadi, dan dokter tadi itu kelihatan menunjukkan minatnya kepada saya. Gimana ini guru? Saya tanya, loh kamu hamil? Iya. Seberapa bulan? Udah lahir sekarang guru. Loh, kalau sudah lahir ya sudah.
sudah selesai iddahnya. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Lihat. Kan kamu hamil, ya sudah, kau sudah lahiran, keluar dari iddah. Kata anak perempuan tadi, loh berarti saya boleh nikah? Boleh, selesai iddahmu. Cepat WhatsApp dokter tadi. Gitu. Langsung di WhatsApp Pak. Dokternya juga, entah bagaimana, pokoknya nikah. Jam 1 nikah Pak. Lihat. Suaminya masih di mana? Di kamar mayat. Bapak ada janda, misalnya. Suaminya belum 40 hari udah kedengeran begini-begini. Itu juga dasar perempuan gak punya akhlak. Kuburan suaminya masih basah. Ini bukan masih basah. Belum masuk suaminya Pak ke kuburan. Itu sudah apa itu? Nikah. Bapak bisa bayangin tuh. Maka dia nikah. Jam 2 ini otopsi dari forensik UI baru selesai. Oh begini-begini memang sudah terbukti. Yang salah bukan kereta apinya. Bukan petugas palangnya. Memang yang naik motor. Sudah di BAP selesai. Kata polisi ya sudah, ini berarti yang salah yang meninggal. Boleh dikubur. Dikubur Pak jam 3 sore. Istrinya ikut mendampingi bersama suami yang baru. Kalau ini terjadi 40 tahun yang lalu aman. Tapi sekarang tidak aman. Kenapa? Ada handphone. Di foto nih cek. Janda gatel. Suami belum masuk kuburan. Dia sudah apa itu? Menikah. Diserang sama netizen radhiyallahu anhum. Lihat nih. Ini diserang Pak. Kehormatannya dasar perempuan. Gak bermomo. Instagram atau TikToknya hancur-hancuran. Karena dia merasa diserang. Dia jawab. Saudara-saudara. Saya ini nikah itu atas restu Muhammad Faiz tuh ketua MUI katanya. Wah diserang saya Pak. Dasar ulama bejat ya kan. Oh macem-macem saya diserang Pak. Karena diserang saya panik. Wah kayaknya diberhentiin sama Syed Sadatul Muslimin saya ngajar nih katanya. Karena saya panik maka saya mikir iya ya. Jangan-jangan fatwa saya apa ini salah. Harusnya jangan melihat iddahnya hamil. Tapi iddahnya ditinggal mati suaminya. Saya telepon, oh salah fatwa saya. Kamu robah lagi, ya kamu batalin nikahnya. Nanti tunggu arba'ata asyhurin wa ashr. 4 bulan 10 hari. Jangan sekarang nikahnya. Maka di fase nikahnya selesai karena kesalahan mufti. Dia boleh nikahin 4 bulan 10 hari. Diktumnya bunyi, semua perempuan hamil kalau ditinggal mati suaminya maka harus mengikuti ayat ditinggal mati suaminya, bukan ayat yang hamil. Bener enggak? Kayaknya. Kayaknya bener. Di sini bener Pak. Oh iya ya, masa baru lahiran suami masih di keranda, masa ini udah nikah? Ya bener. Tunggu 4 bulan 10 hari. Tapi diktum itu kan harus jelas. Kenapa dia harus 4 bulan 10 hari? Karena dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka semua perempuan hamil kalau ditinggal mati oleh suaminya itu harus menunggu 4 bulan 10 hari, bukan saat dia sudah melahirkan. Kan begitu, diktumnya kan harus jelas Pak. Kayaknya benar. Di tempat yang lain, kasus ini jadi masalah lagi. Ada perempuan hamil masih 1 bulan. Ini kehamilan yang ditunggu 15 tahun. 15 tahun nikah tuh nggak punya anak. Tiba-tiba istrinya tuh ngerasa masuk angin. Ke dokter kok nggak sembuh-sembuh saya. Maka dia ke dokter Pak. Begitu dia ke dokter, kata dokter, ibu bukan masuk angin, kemasukan janin, kan gitu kan. Makanya ibu apa ini? Mualnya, maksud dokter apa? Ibu hamil, Masya Allah, girangnya luar biasa. Suaminya masih di kantor. Kata istrinya, nanti sore saya mau bikin surprise sama suami saya, kejutan. Dia pasti senang sekali. Anak yang dinanti-nantikan, ya, itu tiba-tiba apa ini? Hadir. Maka sore hari Pak. Itu istrinya, begitu suaminya pulang, abang, Masya Allah, ya, kayak film India lah, Bapak bayangin gitu ya. Dia peluk suaminya, aku hamil, suaminya kaget, beneran, saking girangnya, darahnya itu naik ke jantung terlalu cepat, Pak. Ya. Maka orang ini kena serangan jantung karena kaget karena kebahagiaan. Hati-hati Pak. Ya. Ya, nanti Bapak kata, abang di rumah ada harta karun, saking girangnya serangan jantung. Oh, dinikmati sama suami baru nanti Pak. Itu harta karun mati mendadak ini.
Lihat nih, begitu mati kan fatwanya jelas, ya kan? Perempuan hamil ditinggal mati oleh suaminya, itu ikut iddahnya ditinggal mati oleh suaminya kasus tadi. Maka perempuan ini tiba-tiba ada yang apa ini? Yang ngelamar. Kata dia, abang sabar ya, tunggu sampai nanti 4 bulan 10 hari. Begitu usia kandungannya 6 bulan nikah. Lihat nih. Viral lagi di medsos. Ini perempuan hamil kawin. Siapa yang ngawinin? Faiz. Emang kiai bejat. Kemarin suami orang belum masuk kuburan, jandanya udah boleh dinikahin sama dia. Sekarang belum lahiran sudah disuruh. Lihat. Bapak, kalau mau diskusikan ini sampai hari kiamat, Pak, berpeganglah pada Quran dan hadis, nggak akan bisa Bapak putuskan. Yang bisa memutuskan itu apa? Mazhab, logika. Maka nanti masing-masing mujtahid, bahkan di masa sahabat, itu ada orang yang kekeh pada pemahaman usul fikihnya, ini am, ini khos. Kata yang satu, ayat hamil itu am, ayat mati itu khos. Maka semua perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, mau hamil atau tidak hamil, harus ikut iddahnya 4 bulan 10 hari. Resiko baiknya buat mereka yang hamilnya 9 bulan, fatwa ini bijaksana. Tapi buat mereka yang hamil muda, fatwa ini tidak bijaksana. Dibalik juga sama. Kata yang satu, ayat mati ini am, ayat hamil ini khos. Maka pada kasus yang 9 bulan, ini akan menjadi bulian masyarakat. Pada hamil yang masih 1 bulan, ini diterima oleh masyarakat. Lihat ini, ada sahabat yang berpatokan dan berpegang pada ayat hamil, ada yang memilih ayat wafat, dan ada yang menggunakan logika. Lihat nih, logika itu apa? Tidak semua harus dijelaskan jelas oleh apa ini? Al-Quran. Apa kata Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas? Iddah itu apa sih artinya? Masa tunggu. Maka semua perempuan seharusnya punya masa tunggu. Lihat nih. Kalau perempuan tadi 9 bulan, tiba-tiba suaminya mati, dia melahirkan, maka kan tidak ada iddahnya nih tadi itu. Kenapa? Ya karena kejadiannya kayak kecelakaan 9 bulan tadi. Maka perempuan ini nggak punya iddah. Ini bertentangan dengan tujuan adanya iddah. Maka perempuan yang hamil 9 bulan ditinggal mati oleh suaminya, itu ikut iddahnya perempuan yang ditinggal mati. Begitu dia melahirkan, dia tetap punya kewajiban menunggu 4 bulan 10 hari. Sebaliknya, pada mereka yang hamil muda, itu tidak boleh mengikuti ayat wafat, tapi harus mengikuti ayat hamil. Sekalipun suaminya sudah mati lewat dari 4 bulan 10 hari, tapi kalau dia belum melahirkan, maka ini masa tunggunya lebih panjang, tunggu sampai melahirkan. Bapak tanya, dalilnya apa? Logika. Gitu loh. Nah, itu yang namanya mazhab. Jadi mazhab itu, Pak, itu enggak sesederhana yang dibayangkan orang ikut manusia. Gitu loh. Enggak, ini manusia yang sedang berusaha memahami agama dengan benar, bahkan sekalipun oleh orang lain dianggap meninggalkan agama. Lihat, Imam Malik nih, saya contohin Imam Malik ini. Imam Malik itu punya usul mazhab, metode berpikir. Itu yang namanya amalu ahli Madinah. Semua praktek keagamaan, kalau tidak dikerjakan oleh orang Madinah, biar ada hadisnya, nggak diamalkan sama Malik. Hadisnya jelas, tapi praktek di Madinahnya berbeda, maka Imam Malik ikut praktek di Madinah. Apa contohnya? Ibadah. Imam Malik itu berfatwa bahwa bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Bismillah itu bahkan Imam Malik itu mengatakan nggak ada urusannya sama masing-masing surah dalam Al-Quran. Maka Imam Malik ketika sholat, ya fatwanya di Madinah itu tidak apa-apa, tidak membaca basmalah. Walaupun Imam Malik membaca Bismillah itu dalam konteks sunnah, tetapi Imam Malik mengatakan kalau ada imam nih langsung di Sa'adatul Muslimin, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kalau di Mekah baca Bismillah Pak, tapi sirron. Bismillah. Kan begitu. Ini enggak, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sah kata Imam Malik. Kenapa? Imam saya di Masjid Nabawi begitu.
Gitu. Masalahnya imam ini kan niru imam sebelumnya. Imam sebelumnya siapa? Sahabat. Sahabat berani begitu, ajarannya siapa? Rasulullah. Maka kata Imam Malik, amalu ahli Madinah, tradisi keagamaan yang dipraktekkan di Madinah itu sama dengan hadis mutawatir. Kalaupun ada hadis basmalah, itu hadis ahad. Masa yang diriwayatkan secara tradisi turun-temurun itu harus kalah hanya dengan khobar satu orang. Itu kata Imam Malik. Yang lebih hebat lagi hadis muamalah, Pak. Jual beli. Ini semua mazhab mengakui hadis ini karena ini hadis paling baik sedunia. Nggak ada hadis sanadnya lebih bagus dari ini, nggak ada. Ya, hadis apa itu? Al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Semua orang yang jual beli itu punya hak option. Bisa melanjutkan dan tidak melanjutkan. Saya dengan Ustadz Fauzi misalnya. Saya bilang sama Ustadz Fauzi, saya beli handphonenya. Kata Ustadz Fauzi, saya jual. Maka begitu sudah terjadi akad nih, kata Ustadz Fauzi, saya jual ya Gus, iya. Saya beli ya sih, iya. Harganya berapa? 1 juta. Ini udah akad, Pak. Tapi masih duduk berhadap-hadapan nih. Malam yatafarraqo. Nih kata Nabi ini, masih hadap-hadapan. Fauzi boleh ngomong, nggak jadi. Ya, dan saya nggak boleh marah. Atau saya membatalkan, nggak jadi beli dan nggak boleh marah. Itu mazhab yang 3. Mazhabnya Imam Malik itu nggak ada hiyar majelis itu. Kalau sudah jatuh kata, saya jual, saya beli, maka akdun ini namanya akdun lazim, mengikat, tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan, masing-masing yang dirugikan itu boleh minta ganti rugi. Saya udah datang ke rumahnya Fauzi, mau ngambil handphone itu. Oh, nggak jadi saya jual. Gimana sih? Gua kesini naik ojek 10.000. Ganti sih sama saya 10.000. Itu kata mazhab yang 3. Kata mazhab Imam Malik, ya, kata mazhab Imam Malik begitu. Kata mazhab yang 3, selama masih fi majlisil aqdi, boleh jadi, boleh nggak jadi. Uniknya, hadis itu yang meriwayatkan Malik, An-Nafi, An Ibni Umar. Ya, Imam Bukhari sampai ke Rasulullah, itu masih banyak orang, Pak. Imam Malik ini ke Rasulullah cuma lewat 2 orang. An-Nafi dari gurunya, Nafi dari Ibnu Umar, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis paling sahihnya hadis sedunia ya ini. Kualitasnya nomor 1, ya cuma hadis ini. Rawinya Imam Malik, dari gurunya Nafi, ini orang soleh, dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ini kan Imam Malik ini jelas tahu hadis itu, tapi nggak diamalkan. Maka Bapak, itu jangan suka-suka maki-maki kiai kalau bukan kiai. Ya. Bapak itu jangan ikut campur urusan kiai kalau Bapak belum jadi kiai, gitu loh. Ini kiai nggak bener ini, ayatnya begini. Itu kata Bapak yang ngaji pakai Quran terjemah, gitu loh. Yang kiai pakai apa ini? Ilmu. Kata Imam Malik, saya tahu hadis ini sahih. Wong rawinya saya sendiri kok. Tapi persoalannya, saya kecil ke Tanah Abang nih, kalau Imam Malik Imam Betawi, ya kan? Ke Tanah Abang, Tamrin City, semua nggak ada begitu. Persoalannya, ketiga hadis ini tidak diamalkan oleh pedagang Madinah. Pedagang Madinah itu pasti niru pedagang sebelumnya. Pasti itu hukum yang berlaku di pasar ini. Kata Imam Malik, ini kan ujungnya Madinah, pedagangnya. Kalau bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Ini pedagang besarnya. Ini orang 2 bisa seperti itu dari mana? Pasti dari Rasulullah. Bisa jadi hadis itu dulu ditetapkan oleh Nabi, tetapi bisa jadi sebelum Nabi wafat, ketentuan hukum ini dihapus atau hadis ini dimaknai belum proses jual beli, tapi pada masa tawar-menawar. Ini kalau dengar gitu Bapak pindah semua ke mazhab Maliki ini. Kenapa? Karena Bapak ngajinya baru 1. Tapi kata Imam Syafi'i, tidak bisa begitu guru. Kenapa? Karena sahabat ba'dar Rasul tafarruqu. Sahabat itu setelah Rasulullah wafat, itu kan ada yang pindah. Ibnu Abbas ke Mekah misalnya, ya, Ibnu Mas'ud ke Irak, Mu'az bin Jabal ke Yaman, ini tersebar. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak dipastikan bahwa sebelum mereka berpisah, memang tradisi Madinah itu begitu? Atau jangan-jangan setelah mereka pergi, barulah ada kesepakatan di situ, maka ini tidak bisa dipastikan dari Rasulullah, tetapi dari pemahaman personal
sahabat. Kenapa imam ini tidak baca bismillah? Apa betul ini niru imam Madinah dulu di zaman Nabi? Atau imam yang baca bismillah itu sudah pergi duluan Pak keluar Madinah, maka kemudian ada imam yang tidak baca bismillah, ditiru ini, padahal sejatinya di masa sahabatnya belum tentu seperti itu. Nah, Bapak bingung, lalu yang benar yang mana? Nah, saya tanya, Bapak sempat nggak ngaji bismillah ini sama saya sampai asar? Ya, kalau Bapak sempat paham, nanti Bapak bisa memilih mana yang benar. Tapi kalau habis ini bininya nyuruh Bapak kerja, Pak RW mau bersih-bersih, Bapak juga nggak paham bahasa Arab, saya jelaskan juga lupa, ya sudah, ikut gurunya Bapak. Gitu. Ya itu sederhana, tapi jangan sembarangan guru yang punya mata rantai ke sana. Coba misalnya Imam Syafi'i, ini kan ada orang banyak ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Itu orang kepalanya Pak, kalau halal Pak direndam dirinsul. Kenapa? Karena dia soal. Kalau ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Memang Imam Syafi'i ikut siapa? Gitu loh. Bapak lihat nih. Imam Syafi'i itu dulu di Mekah Pak. Di usia yang masih belia sekali. Itu kali pertama ngaji itu dengan mufti Mekah. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Nih lihat nih. Muslim bin Khalid Az-Zinji ini ngajinya dari siapa? Itu dari orang alim besar di Mekah namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz yang terkenal dengan Ibnu Juraij. Ini dari siapa Ibnu Juraij ini? Naik dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga saya pernah cerita sama Bapak ketika Muslim bin Khalid itu ngaji. Imam Syafi'i itu kan dipungut di jalanan Pak. Ya, ini anak pada main bola, main apa? Tapi anak kecil ini kok mulutnya zikir mulu. Ditanya, kamu ngapain? Saya sedang mengulangi hafalan Quran saya, guru. Oh ya sudah, besok lewat lagi. Kamu mulutnya gerak-gerak ngapain? Saya sedang menghafal syair bahasa Arab, guru. Kata Muslim bin Khalid, ini anak kecil tempatnya bukan di pinggir jalan ini. Di majelis saya, diajak nih. Udah, kamu jangan main bola lagi. Ikut saya ngaji ke masjid. Ya guru, ikut Pak. Begitu ikut, ini unik. Tiap gurunya ngajar, dipelototin. Nih, kalau Bapak melototin saya, kan mungkin kalau saya kan ada tuh murid itu melototin gurunya. Ternyata gurunya pakai cincin, Pak. Dan muridnya itu tukang cincin ternyata. Sedang menerka-nerka. Ini zamrud apa? Untung saya tidak pakai cincin, Pak. Ada murid yang begitu, Pak. Gue tadi pandang cincin guru, Masya Allah. Keren nih, tuh. Imam Syafi'i begitu. Maka sama Muslim bin Khalid bilang, ini murid ngapain melototin saya? Lama-lama dipanggil, Pak. Kamu kenapa kalau saya ngajar itu kamu liatin saya? Anu guru, saya itu sedang merekam ilmu yang guru sampaikan. Saya ini orang miskin, tidak bisa beli bolpen, tidak bisa mencatat. Maka semua ilmu guru itu saya catat dalam ingatan saya. Kata gurunya, benar kamu. Ya, begitulah hidup saya, guru. Saya selalu merekam itu dalam hafalan saya. Karena ibu saya itu orang miskin. Tidak mungkin ibu saya itu memberikan alat-alat untuk apa ini? Cari ilmu. Bayangin Pak. Muslimnya nggak percaya gurunya. Masa iya? Coba pelajaran kemarin apa? Diterangin sama Imam Syafi'i itu kayak main film Pak. Betul-betul video Pak. YouTube hidup ini. Diterang guru kemarin menerangkan ini. Masya Allah. Kata murid, beneran. Coba yang minggu kemarin. Masya Allah Pak. Diterangin semua. Sebulan ngaji, kata gurunya, habis ilmu gue disedot ini. Udah kayak lintah ini orang. Maka dihubungi, kata dia, ini ndak bisa ini kok ngaji sama saya terus, habis ilmu saya. Di Mekah itu ada gurunya Imam Bukhari nanti. Namanya Sufyan bin Uyainah. Muridnya Amr bin Dinar dari Abdullah bin Abbas. Maka di sini, ya kalau tadi Muslim bin Khalid Az-Zinji berguru kepada Ibnu Juraij. Maaf, ada satu sanad yang lupa. Ibnu Juraij berguru kepada Atok bin Abi Rabah. Atok bin Abi Rabah kepada Abdullah bin Abbas. Ya, maka Sufyan bin Uyainah ini ngaji ke Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dari dua sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ini nanti ngaji ke Rasulullah. Ini diambil sama Sufyan bin Uyainah. Ini jadi gurunya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ilmunya dari siapa? Ya dari Rasulullah, turun ke Abdullah bin Abbas, turun ke gurunya, turun ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti setelah ngaji dua-dua ini, kata Sufyan, dikirim nih
saya punya murid ya, biar ngaji sama kamu sore, kalau sama saya pagi. Iya. Sebulan, Sufyannya itu nanya sama Muslim bin Khalid nih, sama orang alim. Murid apa yang lu kirim ke gua? Katanya. Kenapa? Lintah disedot ilmu gua. Ya itu makanya gua kirim ke lo. Katanya kan habis ilmu kita. Kata Sufyan, ini orang bukan makomnya berguru sama kita. Ayo terus, kita kirim ke Madinah. Suruh ngaji sama Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Itu nanti Imam Malik duduk, Imam Syafi'i itu duduk di kakinya Imam Malik 13 tahun, Pak. Lihat nih. Imam Malik duduk 13 tahun, maka sanadnya bersambung kepada Rasulullah dari jalur Imam Malik, Nafi ibnu Umar Rasulullah. Lihat nih. Nanti Imam Syafi'i selesai dari itu pergi ke Irak. Karena sempat bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani di majelisnya Imam Malik, dia lihat ini orang hebat. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Maka dia kemudian Imam Syafi'i jalan lagi ke Irak, ngaji sama Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini ilmunya dari siapa? Ini ilmunya dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dari Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah ibn al-Aswad. Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Rasul. Maka bapak nih kalau ngaji beneran terus nih, nanti bapak tuh hebat. Di akhirat bapak tuh disebut pada mata rantai periwayatan ilmu. Maka bapak kalau ngaji tuh jadi orang baik. Kalau bapak nggak baik, bapak ngerusak sanad. Nih, tahu ngerusak sanad? Rantainya cakep dari atas sampai bapak karatan. Kenapa? Pulang ngaji negor janda, itu masalahnya, gitu loh, Pak. Nah, jadi di sini kalau ada orang bilang kata guru saya, itu berarti sebetulnya kata Quran dan hadis, tapi pada bentuk matang hasil pemikiran itu naik ke atas. Jadi kalau bapak tanya sama saya, sholat subuh itu gimana? Saya jawab, kata guru saya kunutan. Bapak nggak usah tanya dalilnya. Kenapa? Karena kalau bapak tanya dalilnya, saya kasih tahu juga belum tentu hafal. Kalaupun hafal belum tentu paham. Kalaupun paham belum tentu ingat, gitu loh. Nah, sekarang saya kasih tahu, oh ini kata guru saya. Guru saya nanti bersambung kalau di pesantren di Indonesia, misalnya dari bapak saya nyambung ke Kiai Sidogiri, mungkin naik ke Syekh Mahfud Termas, ini naik terus ke atas, ya pasti naklatun an naklatin, itu mata rantai yang satu.